Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003 dan mata kuliah uh, SKO atau Simulasi dan Komputasi Otomotif. Dan dosen pengampu Bapak Nuzul Hidayat, SPD MT. Nah, di sini saya akan membuat tugas SKO, yaitu bearing puller menggunakan SolidWorks. Nah, yang pertama kita siapkan SolidWorks-nya terlebih dahulu. Di sini harus kosong. Nah, selanjutnya kita ambil floor plan. Nah, setelah kita ambil floor plan, kita ambil sketch. Terus ambil yang bagian land, tuh kita uh, klik di bagian sini. Terus bagian ini diklik, tarik ke bawah, klik, terus tarik, klik, dan tarik ke atas, klik. Nah, setelah itu kembalikan. Selanjutnya kita ambil bagian tangan arch. Tuh kita klik di bagian sini. Nah, kita posisikan di sini. Terus kita ambil ukurannya. Untuk smart dimensionnya itu yang bagian ini diklik. Ukurannya itu 16 cm. 16. Terus enter. Selanjutnya kita ambil bagian samping ini smart dimensionnya. Untuk ukurannya di sini itu 25. Selanjutnya bagian bawah sini itu 50. Selanjutnya bagian di sini itu 85. Dan selanjutnya kita okekan. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan yang bagian ini itu menggunakan fillet, skate fillet. Itu kita klik yang di sini, terus bagian ini. Itu untuk ukurannya kita buat 5, 5. Kita okekan. Nah, setelah itu kita checklist. Selanjutnya kita ambil fitur. Terus ambil revolved boss supaya menampakkan bagian komponennya. Itu diklik. Nah, setelah itu kita klik bagian tengah supaya nampak bagian komponen tersebut. Nah, kita oke kan. Nah, selanjutnya kita ambil yang ini. Terus kita ambil bagian topnya supaya bisa menampakkan yang atas. Selanjutnya kita akan mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Kita klik ini. Terus kita sketch. Baik, selanjutnya di sini untuk pembuatan bagian uh, trim etitis itu kita ambil terlebih dahulu central line, terus kita tarik bagian ini, terus diklik ke tengah, terus ke sini. Selanjutnya itu kita kembalikan dan ambil smart dimension itu untuk ukurannya yaitu itu 120. Diklik di sini juga buat 120 milimeter. Ya. Nah, setelah itu kita kembalikan. Selanjutnya kita akan membuat dua bagian ini itu menggunakan offset entities. Itu kita kontrol, kita tekan. Nah, dan nampak kan? Itu supaya bisa yang warna kuning ke atas itu kita ambil bagian reverse. Setelah itu untuk ukurannya itu 12,5. Kita oke kan. Nah, setelah itu
Kita lanjut ke bagian yang kita ambil bagian line yang fillet ini, kita klik, tuh kita kontrol. Nah, filletnya udah kita oke kan. Selanjutnya bagian yang ini itu ditekan kontrol, klik, terus klik bagian bawah. Nah, di sini kita ambil yang bagian for konstruksi. Kita klik di sini, kita checklist. Nah, selanjutnya ambil fitur dan kita extract cut. Di sini untuk directnya tuh ambil yang bagian drop all, terus langsung diokekan. Nah, udah nampak bentuknya. Selanjutnya kita ambil ini, terus nih. Nah, selanjutnya kita ambil cari titik tengah itu menggunakan yang ini, yes ini, tuh ambil yang bagian samping. Nah, udah nampak, udah keluar. Selanjutnya kita ambil yang linear pattern. Ini kita ambil yang circular pattern, kita klik titik tengahnya ini. Nah, di sini, nah, udah nampak bentuk. Kita lihat di sini sudah otomatis keluar. Kita okekan. Baik, selanjutnya kita akan membalikkan bagian komponen ini ke belakang menggunakan ini. Itu untuk bottom. Otomatis akan keluar ke belakang. Terus lanjut membuat bulatnya. Itu di sini. Tuh posisikan di tengah-tengah. Nah, kita buat bulat untuk ukurannya buat biasa dahulu untuk ukurannya kita kembalikan. Nah, setelah itu kita buat garis tengahnya. Ini itu diklik, terus ke sini. Nah, klik, kembali. Terus selanjutnya tekan ini lagi. Kita posisikan di bagian sini ya. Terus diklik ke bawah. Nah, kembalikan. Di sini kita akan memirrorkan bagian yang di sini supaya bisa dapat posisinya di bagian sini. Itu menggunakan mirror entities. Diklik, terus diambil yang mirror about, to control, tekan tengah. Nah, selanjutnya ambil entities to mirror, control, terus klik sini. Nah, udah otomatis keluar. Terus selanjutnya kita oke kan. Selanjutnya kita akan membuat ukuran di bagian ini. Itu menggunakan Smart Dimension. Selanjutnya kita klik bagian ini. Untuk ukuran ini itu 12. Oke. Selanjutnya ukuran bagian ini itu dari tengah ke tengah ini. Kita buat ukurannya itu 21. Nah, selanjutnya kita ambil ukuran ini sama ini. Itu untuk ukurannya kita buat 10. Nah, setelah itu kita akan membuang bagian yang tidak perlu di bagian sini. Itu menggunakan uh, trim entities atau potongan. Itu kita klik sini, kita dekatkan aja. Itu yang ini dibuang. Ini, ini, terus ini. Nah, ini dibuang juga. Terus bagian tengah. Nah, sudah, itu kita oke kan. Oh iya, ini masih bisa dipotong bagian yang ini. Nah, pas, kita oke kan. Setelah itu kita uh, potong bagian di sini. Itu menggunakan extract cut.
pakai extract cut, itu kita tekan aja flip set to cut-nya. Setelah itu kita oke kan, dia otomatis hilang di bagian sini. Nah, selanjutnya kita kembalikan terlebih dahulu supaya nampak di bagian kupon ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lubang di bagian sini. Itu kita ambil yang ini, terus kita posisikan di bagian sini biar bagus. Eh, Bentar, kita lihat terlebih dahulu yang mana yang bagus. Bagian sini. Nah, kita buat bulat di sini itu menggunakan sketch. Nah, bulat ini. Tuh caranya kita klik ini. Hmm, kita buat bulat, terus tekan ini. Kita klik, tarik. Terus kita kembalikan dan di sini kita tarik, ambil bulat lagi. Kita ambil di dekat sini. Nah, sini aja. Kita klik, kembalikan. Selanjutnya kita menentukan ukurannya terlebih dahulu. Di sini ukurannya itu 8. Kita menggunakan Smart Dimension. Nah, sini kita keluarkan. Kita buat ukurannya 8. Kita klik bagian ini, yang ini, klik bagian ini, terus bagian yang ini. Untuk meluruskan kita tekan equal. Nah, udah sama besar. Selanjutnya kita okekan. Nah, selanjutnya kita tekan kontrol, ambil tengah, kita ambil ini lagi. Nah, di sini kita ambil horizontal untuk meluruskan bentuknya. Nah, selanjutnya kita okekan. Nah, di sini kita akan membuat angka atau ukurannya itu menggunakan Smart Dimension. Pertama itu di sini Smart, kita ambil yang ini, kita klik ini. Nah, ini ukurannya ukurannya ini di sini 25, di sini ukurannya. Terus selanjutnya itu bagian ini. Nah, sebelum itu kita okekan dulu, ambil Smart Dimension, ambil ini, terus ambil ini. Itu untuk ukurannya di sini 40. Nah, selanjutnya kita ambil bagian ini, tengah ini, sama ini. Ambil tengahnya. Nah, di sini kita buat ukurannya di sini buat 10. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita oke kan. Baik, selanjutnya kita akan membuat lubang di sini menggunakan uh, fitur. Kita tekan extra cut. Nah, kita Ctrl Alt, langsung oke. Nah, otomatis ini berlubang. Nah, selanjutnya kita akan membuat lubang keseluruhan dan di sini itu menggunakan, sebelumnya kita ambil ini terlebih dahulu. Nah, ini terus kita ambil bagian linear pattern. Selanjutnya kita ambil circular pattern nih. Nah,
Kita tekan terlebih dahulu. Nah, nampak. Nah, setelah itu dari ditekan yang tengah, kita okekan. Nah, otomatis dia akan jadi seperti ini. Nah, kita kembalikan posisi awal. Baik, selanjutnya kita akan membuat lubang atau baut di sini. Untuk meletakkan baut itu kita sudah mengetahui titik tengah. Kita ambil bagian ini bulat yang di sketch. Itu kita ambil tengah, tarik, terus kita okekan. Selanjutnya kita ambil smart dimension. Kita tentukan ukurannya itu untuk ukuran uh, saya 10,5 meter. Hanya kita ambil fitur, sebelum itu kita okekan fitur, ambil extract. Setelah kita ambil extract, kita tekan. Nah, di sini jangan lupa kita dilihat terlebih dahulu. Kalau sudah, kita di sini kita tarik yang bagian sini ke bawah. Ini ditarik ke bawah sini sampai sini. Dah, kalau sudah ditarik, kita okekan. Otomatis lubang akan sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengconvert bagian di sini. Tuh caranya kita ambil fillet, ambil convert. Nah, dan nampak di sini kita ambil ini. Kita tekan tengah. Nah, setelah itu kita uh, lihat bagian bawah. Kalau sudah aman, kita okekan. Nah, selanjutnya kita ambil yang hole wizard nih. Terus ambil yang treat. Nah, terus tekan OK. Nah, di sini kita lihat bagiannya. Di sini kita ambil blend blend di sini. Terus tekan bagian tengah ini. Nah, kalau sudah nampak warna ini, terus kita lanjutkan bagian ukurannya. Di sini untuk ukurannya kita buat uh, di sini. Itu ukurannya di sini dulu. Kita bikin menjadi 26. Nah, di sini untuk ukurannya 26. 26 ampere. Nah, selanjutnya untuk tipenya harus metric tab. Dan untuk si Z-nya atau ukurannya itu harus M12 dikali 1,75. Dan kita lihat lagi ke bawah. Nah, habis, terus kita okekan. Nah, sudah nampak bagian ulir di dalam. Baik, selanjutnya saya akan membuat lengan pada bearing puller. Pertama itu kita ambil floor plan. Nah, selanjutnya kita ambil yang bulat ini atau circle. Kita klik. Nah, selanjutnya ambil smart dimension. Ini tarik untuk ukurannya buat 16. Bentar. Setelah itu oke. Selanjutnya ambil fitur, ambil extract boss. Nah, untuk directnya itu mid plane dan ukurannya sudah otomatis 10. Oke. Nah, setelah itu kita ambil bagian ini. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berarti kita
Nah, buat yang kedua lagi itu kita ambil lagi front plan. Terus kita ambil sketch, kita ambil line. Nah, di line ini nanti kita sejajarkan di bagian yang ini tadi. Itu kita buat lurus. Nah, di sini karena lurus kita buat sedikit agak ke kiri. Nah, nah kalau sudah kita buat lagi. Tarik, tarik ke sini, tarik ke sini, terus tarik ke sini. Oke kan. Selanjutnya kita buat untuk ukurannya. Itu menggunakan small dimension. Kita paskan bagian ini tengah ke bagian ini. Itu untuk ukurannya buat 100. Oke. Terus lanjut. Kita ambil bagian ini yang putih tengah sama ini itu kita buat di sini ukurannya 5. Nah, selanjutnya untuk samping itu ukurannya buat 10. Dan untuk yang di atas itu ukurannya 20. Oke. Dan untuk kemiringan atau sudut di sini itu dibuatnya 60 ukurannya. Nah, klik buat di sini 60. Oke. Nah, setelah ini kita okekan, ambil fitur, ambil extrude boss. Nah, ini sudah bisa dilihat untuk ukurannya directnya mid plane dan ukurannya sudah otomatis keluar. Oke, dah, dan berbentuk. Bentar kita hilangkan dulu angkanya. Nah, sudah keluar. Baik, selanjutnya itu kita ambil bagian for plan. Nah, sini kita ambil yang sketch di bagian 3 point ARC atau arch. Lalu kita lihat titik tengahnya di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini sembarangan dulu. Kita paskan. Nah, kita kembalikan. Setelah itu kita buat ukurannya. Di sini untuk ukuran di sini itu 5. Eh, maaf, di sini 70. Di sini ukurannya 70. Vertikal dan kita pilih vertikal di sini. Oke kan. Kita Mau di sini 75 ukurannya buat uh, checklist. Terus untuk ukuran ini sama ini itu 5. Caranya, maaf, ukuran ini kita klik bagian ini. Ini sama ini. Nah, kita buat ukurannya menjadi 5. Enter. Nah, udah pas. Selanjutnya kita lihat di sini. Hmm, Baik, selanjutnya kita akan mengunci titik tengahnya. Itu caranya kita tekan kontrol. Sebelum itu kita okekan dulu. Kita tekan kontrol, paskan titik tengah ini. Nah, setelah itu kalau udah jadi biru, kita klik yang bagian bawah lagi. Kita tekan kontrol, kita klik. Nah, setelah itu kita ambil bagian vertikal. Nah, kalau sudah warna hijau berarti sudah terkunci, kita okekan. Baik, selanjutnya kita akan membuat
3D di sini. Itu caranya kita ambil analisis preposition, terus kita ambil reference geometri. Nah, di sini kita tekan yang plan. Untuk first reference-nya kita klik garis. Nah, di sini kita klik garisnya. Ya. Kemudian second reference-nya kita klik titik di atas. Dan di sini kita klik atas nih. Nah, Dan kita di sini ada perpendikular. Ya, dia ada yang koinsiden sama nah, di perpendikular sini ini ada otomatis dia perpendikular kita dan klikkan aja. koinsiden. Jika sudah, di sini ada perpendikular. Ya, dia ada yang koinsiden sama Ini perpendikular kita ini klik otomatis aja dia di sini kita ya. klikkan aja. Klikkan. Jika sudah, otomatis dia kita klik aja. Jika sudah, maka kita klik dan ini kita ambil normal tuh. Nah, Oke, di sini normal sudah tuh. selesai. Kita lihat ini nampak Selanjutnya dari kita lihat bagian sisi dulu. atas. Kita ambil di sini sketch. Nah, di sini kita tekan elips dan kita paskan di bagian sini tuh. Nah, kita tarik, luruskan bagian ujung ini. Nah, sudah lurus kita klik lagi. Nah, sudah kita oke kan. Sini kita ambil smart dimension untuk ukurannya Kita lihat settingan. 7,5. Di sini kita buat smart dimensionnya itu 7,5. Kita tarik yang titik ini sama ini 7,5. Nah, Nah, 12. di sini kita smart dimensionkan juga tuh 12,5 sini. Sini kita buat 12,5. Sudah selesai, kita kembali. Sudah selesai, kita kembali ke posisi Selanjutnya 3 kita dimensi. oke kan. Ya. Kita tekan ini. Oke, sekali lagi. Sudah nampak ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu di posisi sweep, boss, atau base. Boss, kita ambil mana yang mau kita sweep. Sudah nampak ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu di posisi sweep, boss, atau base. Boss, kita ambil mana yang mau kita sweep. Boss atau base. Ini ya. Di sini. Oke, kita klik. Kemudian kita klik dengannya. Sweep, boss, atau base. Boss, kita ambil mana yang mau kita sweep. Kita disuruh untuk Ini ya. menekan bagian. Oke, kita klik. Kemudian kita klik lengannya. Terus kita klik Oke, lengannya. kita lihat lengannya. Kemudian kita klikkan. Terus kita oke kan di Bila sini. sudah oke, dan nampak dia, tapi kita harus menghilangkan sudut mati ini. Maka kita ambil fillet. Selanjutnya kita disuruh Kita ambil ambil fillet fillet. kiri ini. Ada constant size fillet, kita bikin dia 5 mili. Nah, di sini Bila dibuat selesai, 5 mili. kita klik di fillet. Dibuat di sini 5 mili. Oke. Terus disuruh Kemudian bagian bawah satu. Kita ambil fillet paling kiri ini. Ada constant size fillet, kita bikin dia 5 mili. Suruh Bila tekan sudah ini. selesai, kita klik ini di fillet satu. Ya, disuruh tekan. Kemudian bagian bawah satu. Terus di bagian bawah ini 1. Nah, ini disuruh juga. Bila sudah selesai, kita oke kan. Setelah itu kita selesaikan. Sudah selesai, nampak dia. Kemudian kita membuat lubang bagian depan. Dan nampak dia,
Kemudian kita membuat lubang bagian depan. Lalu Ini kita kita oke kan. buat. Oke, ini sudah selesai. Oke. Dan nampak ya. Kemudian kita membuat lubang bagian depan. Lubang di bagian depan ini Kita ambil skate, caranya ambil skate, ambil lingkaran. bulat. Oke, kita bikin di sini Nah, lingkaran. Ya, titiknya tarik. sini kita ambil titik tengahnya, kita tarik. Ini sekarang kita buat dengan ukuran 8 Nah, mili. ambil smart dimension, ambil ukuran 8 mili. Sini ukurannya buat 8 mili. 8 mili. Terus Sudah selesai kita oke kan. lingkarannya. Kita lanjutkan dengan Selanjutnya kita ambil cut. bagian extra cut. Kita ambil sini drop all dan kita oke kan. Kita klik bagian extra cut ini. Nah, kalau sudah, kita ambil bagian yang mana ya? Sudah selesai lingkarannya. Kita lanjutkan dengan extrude cut. Kita ambil sini drop all. Ini drop all. Terus kita disuruh di Dan sini kita oke kan. oke kan bagian sini. Dah nampak bagian lubangnya. Sekarang kita sudah punya lengan daripada Sini kita sudah punya lengan. Nah, di sini sudah bulat. Nah, ini bentuk aslinya. Kita lihat. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat baut bearing puller. Caranya kita tekan front plane, terus kita ambil ini yang bagian corner rental. Nah, setelah itu kita klik tengah, kita ambil bagian ini seperti ini, terus kita oke. Nah, bentar. nama materi Terus di oke kan, adalah terus ambil ukurannya untuk ini untuk ukurannya kita buat 6 mili. Terus untuk ini ke sini itu ukurannya 110. 110. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian di sini itu caranya diokekan dulu ini, terus tekan ini plane. Nah, kita zoom bagian bawah ini, kita tarik ini, kita posisikan lurus. Hmm, kita buat, oke, terus sini. Nah, setelah itu kita buat smart dimension itu 10, 20 di bagian ini. Ini 20, ini 20 mili. Terus ini 4, ini 4 mili. Selanjutnya ini 45.
Klik, Oke. kita klik sini 45. Selanjutnya ambil trim entities. Sudah otomatis trim to process. Oh, baik. Caranya kita ambil ini. Satu, terus, hmm, dua. Fungsinya silakan. Nah, setelah bisa, kita ambil smart dimension. Fungsinya silakan. Nah, kita ambil titik ini ke titik ini. Ukurannya ukurannya 10 di sini. Dan pas 10, terus kita disuruh ambil fitur level, terus ini, terus kita okekan. Nah, sudah berbentuk di sini. Dan kita akan membuat kepala bautnya ini. Selanjutnya kita akan membuat kepala baut di atas ini. Kita klik. Polygon. Caranya kita ambil sini. Nah, klik tengah, build sketch. Build sketch. Polygon. Ambil poligon ini, diklik, terus letakkan di tengah-tengah. Tarik keluar sini, tarik ke, nah pas. Oke. Kita ambil smart dimension. Selanjutnya kita okekan, ambil smart dimension. Ukurannya di sini 17 mili. Nah, sudah nampak di ini. Horizontal. Oke. Selesai kita akan Nah, sudah selesai di sini. Kita disuruh ambil fitur. Ambil di sini blend untuk biar bisa menentukan ukurannya. Kita ambil blend sini. Untuk ukurannya 25. Di sini 25 mili. Di oke kan tadi klik. Nah,
Selanjutnya kita lihat posisinya. Dan kita ambil front plane di sini, kita normal to, ya. Oh, di sini suruh ambil front plane. Kita akan memotong kepala, ya. Dan kita ambil front plane di sini, kita normal to, ya. Dan dapat kita zoom besar. Kita akan memotong kepala baut ini. Caranya kita ambil garis line, ya. Dan dapat kita zoom besar. Kita akan memotong kepala baut ini. Disuruh memotong baut di sini. Tuh ambil skate, kita pilih sudut ini, ambil skate, ambil line, terus disuruh ngambil bagian ujung ini, tarik garis ke bawah, tarik ke bawah, dan tarik garis ke atas, sembarangan aja, tarik ke atas, samping kanan. ke kanan. Ini ada bentuk segitiga. Oke, Dan kita ambil smart dimension. saya ambil smart Ini dimension. 1 mili. Untuk ukuran ini itu 1 mili. 1 mili untuk ukuran di situ. Oke. Terus ukuran ini dibuat 30 derajat di sini. 30 derajat. Oke. Terus Apabila sudah selesai, kita ambil fitur lagi. baik, selanjutnya kita tekan skate, ambil line. Nah, di sini line-nya ambil yang bagian center line ini. Nah, kita paskan bagian tengah, kita luruskan. Nah, sudah lurus, kita kembalikan atau ESC. Selanjutnya kita ambil fitur, ambil revolve cut. Nah, setelah itu kita, di sini line 7-nya sudah otomatis keluar, berarti kita okekan saja. Okekan. Dan kepala bautnya sudah terpotong. Nah, di sini sudah kepalanya sudah terpotong. Kita akan membuat ulir lagi. Dan kita akan membuat ulir. Baik, selanjutnya kita akan membuat ulir. Caranya itu terlebih dahulu kita miringkan bautnya dulu. Tuh di sini yang akan kita buat ulir. Tuh kita ambil bagian hole wizard. Ambil yang bagian hole wizard tuh ambil truth. Nah, setelah itu kita tekan OK. Kita untuk warna ini itu kita ambil yang bagian sudut ini. Kita tunggu. Nah, kalau sudah nampak bagian bulir, itu kita ambil yang warna ungu ini. Tuh klik, terus kita ambil untuk bagian uh, luarnya, permukaan luar sini. Klik. Nah, sini untuk offsetnya kita klik juga. Nah, sudah itu untuk ukurannya itu 1,8 milimeter, enter. Terus bagian panah ini ditekan. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian bawah tuh untuk end conditionnya sudah blend. Terus untuk spesifikasinya itu tipe metric D, dan untuk size-nya harus M12 kali 1,75. Dan untuk treat metodenya itu cut treat. Selanjutnya treat optionnya rack and treat. Dan untuk preview optionnya itu wireframe preview. Nah, selanjutnya kita oke. Inilah bagian untuk ulir pada baut. Nah, coba kita lihat.
Nah, sudah nampak di bagian sini. Baik, selanjutnya kita akan mengassembly bagian lengan-lengan tadi dengan yang part satu tadi. Itu menggunakan assembly. Kita klik 2 kali. Terus kita ambil bagian hub lever yang per satu, kita open. Nah, kita letakkan di sisi ini. Nah, setelah itu kita ambil lagi insert komponen, kita ambil lengan. Nah, kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita mat dulu. Nah, caranya sejajarkan bagian sini sama sini itu diklik bagian dalamnya. Nah, kalau udah nampak bagian tabung, kita klik, terus kita klik bagian dalam ini. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, selanjutnya kita checklist. Nah, lanjut ke insert komponen lagi. Kita ambil part lengannya yang untuk kedua, untuk kita paskan di sini. Di sini. Terus kita ambil mat. Nah, di sini kita paskan yang bagian dalam ini sama bagian ini. Nah, terbalik. Coba kita letakkan di bagian sini. Mat, kan ini, terus ini. Nah, setelah itu kita okekan. Selanjutnya kita ambil bagian yang ini, bagian luar sama bagian dalam ini. Nah, setelah itu kita tekan ini. Kita kembali. Kita klik yang ini, terus kita masukkan. Oke, kita klik terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mat lagi. Hmm, kita tekan bagian ini sama bagian ini. Nah, udah kita masuk. Kita checklist. Selanjutnya komponen ketiga lagi. Itu kita checklist dahulu. Ambil insert komponen. Terus ambil part lengan, pen. Kita letak di sini. Nah, ini coba kita putar biar gampang.
Nah, kita match ya, kita ambil bagian dalam ini. Ini sama bagian dalam yang ini. Nah, kita karena nanti kita checklist terlebih dahulu. Nah, coba kita mod lagi ini dengan cara bagian ini sama bagian ini disamakan. Nah, masuk, kita betulkan. Coba kita lihat apakah sudah benar-benar masuk. Nah, kalau dilihat ini sudah masuk. Jadi, selanjutnya kita akan mengassembly bagian dari pemasangan baut utama. Sebelum itu kita checklist terlebih dahulu. Kita ambil insert komponen. Kita ambil uh, baut, open. Kita letak di sini. Kita letak di bagian sini. Coba kita luruskan dahulu. Ini kita tarik. Nah, bagian yang ini kita mod. Yang kecil ini kita mod. Terus paskan di bagian sini. Nah, oke. Kalau sudah, itu selanjutnya kita tarik bagian ini ke dalam. Tarik ke dalam. Nah, di sini kita disuruh lihat, Kita bawah. kita klik bawah Dan ini. kita cari di bawah ini ada namanya mechanical bit. Kita screw. Sini kita lihat mechanical. Mechanical. Gas. Kita ambil bit. Sini. Ya. Dan kita ambil di sini bagian bawah nih. Kita ulang. Kita ambil mat. Terus kita ambil yang ini. Terus Cari di bawah ini ada namanya ini mechanical. Ya, nah ini mechanical. ambil distance-nya 1, Terus bagian bill screw. Untuk ini ambil distance. Dan untuk ukurannya 75. Untuk ukuran di sini itu 75 mm. 5 mm. dan kita pilih ke kiri. 1, kita pilih ke ambil distance-nya 1,5 Maaf, di sini buat 1,75 cm. Milimeter. kali. Kita ambil screw. Kita ambil distance-nya 1,5 mm. Oke, kemudian kita pilih pinggir ini, pinggir dari sini. Ini ambil pinggiran di sini. Setelah selesai, kita tekan. Ini Kita okekan. oke kan? Memutarnya dengan cara mengklik kiri dan kita gerak-gerakkan.
Nah, di sini untuk memutarnya kita klik kiri. Di sini klik kiri bisa diputar. Nah, ini bisa diputar. Nah, bisa dilihat. Akan eh, Baik, sampai disitulah video saya tentang pembuatan eh, pembuatan atau assembly pada baut. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membuat atau pemasangan baut dan mur di bagian uh, bearing puller ini. Caranya kita ambil library. Nah, di sini kita ambil bagian ANSI, ANSI metric, terus ambil ball and screw, terus ambil head hack, terus ambil format hex screw. Kita tarik. Kita ambil lagi. Kita lepaskan di sini. Terus kita ambil, tarik. Kita tunggu. Sini agak delay. Nah, pas. Untuk ukurannya di sini kita buat M8. Nah, kalau untuk lengthnya itu kita buat 25. Coba kita lihat. Length. Nah, kita buat 30. Kita oke kan. Selanjutnya yang bagian ini kita klik oke. Nah, terus kita lanjut ke yang ini. Oke. Nah, kita silang. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini sudah bagus. Selanjutnya kita akan menggunakan bagian more. Caranya kita ambil library, terus kita ambil bagian di sini. Uh, Node, kita ambil hack node, terus kita tekan hack flank node. Caranya kita tarik, terus kita letakkan di sini supaya gampang. Nah, di sini buat M8 ukurannya. Nah, di sini caranya kita klik dulu. Oke, silang. Terus kita mode. Nah, setelah itu kita tekan bagian dalam dengan bagian ini. Nah, itu kita oke kan. Oke, terbalik. Coba kita ulang. Bagian mode. Kita tekan ini. Tambah ini. Nah, oke. Kita oke kan. Selanjutnya kita mode kembali. Itu caranya kita tekan mode. Terus kita tekan bagian dinding ini. Sama yang dalam ini. Oke, coba lagi.
Kita mut ulang kan bagian ini sama bagian ini. Nah, udah pas. Terus kita cobakan yang ke yang lain, caranya sama. Kita ambil bagian hang flank tadi, kita klik, ya. Nah, kita checklist dulu, kita ambil. Nah, terus kita oke kan, hilang. Terus kita ambil mat. Nah, di sini kita samakan seperti tadi. Nah, ini kita samakan bagian gini nih. Nah, kita oke kan, udah pas. Dan selanjutnya kita buat yang bagian sini. Nah, kita ambil library, kita ambil sebelum itu kita checklist dulu, tidak mengganggu. Terus kita klik lagi, kita oke kan, terus kita silang, terus ambil mat, terus kita tekan bagian yang ini tadi sama bagian ini, ya cepat. Salah. Hmm, ini kita checklist. Nah, kita ulang. Hmm, ini kita ambil ini sama dengan yang ini. Nah, kita klik dan udah pas. Nah, di sini saya coba untuk memanjangkan kembali untuk bautnya. Nah, ini sudah pas bagiannya. Coba kita lihat apakah udah bagus. Baik, di sini sudah pas. Baiklah, sampai disitulah pembuatan video tentang bearing cooler, cooler saya tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.